Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang teori-teori yang terdapat di BK, yaitu bimbingan konseling. Saya Nur Maranti dan samping saya Rina Mukaromah. Kami dari kelompok 5. Kelompok 5. Selanjutnya saya akan membaca teori-teori BK, ada 6, yaitu 1. Terapi psikoanalisa, yang kedua eksistensial humanistik, yang ketiga behaviorisme atau aliran perilaku, yang keempat teori psikologi Gestalt, yang kelima konseling client center, yang keenam REBBT, rasional emotif behavior terapi. Baik, selanjutnya kepada Mbak Rina Mukaromah akan mempresentasikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa, yaitu pandangan tentang manusia, yaitu teknik pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali permasalahan dan pengalaman serta menganalisis setiap kata-kata yang diungkapkan oleh klien. Jadi di sini yang berperan aktif yaitu konseli, karena konselor hanya sebagai pembantu dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh konseli atau siswa atau klien. Yang kedua itu eksistensial humanistik, itu memfokuskan diri secara khusus pada tingkah laku manusia, di mana manusia adalah makhluk yang bebas dan selalu mengarah kepada mengungkapkan potensi yang dimilikinya apabila mendapatkan dukungan dari lingkungan. Yang ketiga yaitu behaviorisme atau aliran perilaku, di mana menurut teori pendekatan behavioristik menganggap bahwasannya manusia ketika dilahirkan tidak memiliki apa-apa, tergantung stimulus dari sekitarnya sehingga bisa mengetahui. Jadi pada pendekatan ini lingkungan yang menjadi perubahan interaksi bagi konseli, lebih menekankan pada konseli anak-anak. Jadi pada pendekatan ini lingkungan sangat berperan aktif pada pembentukan karakter anak atau interaksi anak. Yang selanjutnya, teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Maranti, yaitu teori psikologi Gestalt, di mana teori ini membahas tentang aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, yaitu suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Di mana teori Gestalt ini adalah lebih pada konselor. Konsep dasar menurut teori ini, konselor memandang konseli sebagai seorang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, atau konseli tidak merasa bahwa dirinya bermasalah, sehingga pada teori ini lebih menekankan kepada konselor, yang mana konselor yang menemukan masalah pada konseli, dan konseli tidak punya solusi untuk masalahnya. Dan contoh, misal konseli marah sama ibunya, tapi konseli tidak bisa mengatakan, namun konselor memisahkan dirinya sebagai ibu konseli, sehingga ketika konseli meluangkan prasangkanya, di situ kan konselor tahu bahwa di situ konselor itu akan tahu bahwa konselor itu meluangkan perasaan yang seperti itu. Terus yang kelima, konselis client center, di mana yang membahaskan tentang konselis client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan pendekatan. Client center ini menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan seseorang untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Yang dimaksud dengan teori client center yaitu teori rasional emotif. Teori client center ini berpusat pada diri konseli, bukan pada konselor. Kenapa berpusat pada klien? Karena menurut teori ini menganggap bahwa
Setiap manusia memiliki kemampuan dalam diri, tetapi karena konseli sedang berada dalam diri atau fase tidak mampu untuk mengendalikan diri sendiri, contoh, seorang konseli sedang galau. Konseli tahu digalau karena putus cinta, dan konseli tahu bahwa jika terlalu galau maka akan tidak baik bagi dirinya. Teori pendekatan client center ini lebih diterapkan pada orang yang sudah dewasa, bukan pada konseli yang masih anak-anak. Yang keenam, REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Yang dimaksud di sini adalah pikiran, perasaan, atau tingkah laku secara berkesinambungan saling berinteraksi, gangguan emosional, manusia menyakiti dirinya sendiri secara kognitif, manusia ketika yang tidak menyenangkan terjadi, individu cenderung menciptakan keyakinan yang rasional. Keyakinan rasional menjadikan penyebab gangguan kepribadian individu. Sebagaimana besar manusia memiliki kecenderungan yang besar ketika individu bertingkah laku yang menyakiti diri sendiri. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.